Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku adalah Momo. Aku akan mengisi suara di novel yang berjudul Salam Minang, karya Asri Faris. Semoga kalian suka ya dengan suara aku dan jalan ceritanya. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Langsung saja kita dengarkan Cekidot. Bab 1. Namaku Zuki Tanzila Ayunandia. Berumur 20 tahun, saat ini sedang kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Jurusan Tata Busana. Zuki memang cewek yang periang dan supel. Ia juga mempunyai banyak teman di kampus. Namun karena suatu hal yang merubah hidupnya dan statusnya, kini ia menjadi wanita yang sedikit introvert dan hanya berinteraksi dengan orang-orang yang dikenal dekat saja. Asar Daharyadika, pria mapan yang sangat tampan, memimpin perusahaan miliknya sendiri yang ia dirikan sejak di bangku kuliah. Sukses di usia muda membuat ia dikenal di kalangan pebisnis muda yang banyak digandrungi wanita. Namun, hati dan pikirannya telah terpatri pada sosok wanita cantik bernama Azumi Farah, yang tak lain adalah kakak tiri dari Zuki Tanzila. Hari ini adalah hari pernikahan Kak Zumi dan Asar. Sejak 3 hari ini rumah kami sudah disibukkan dengan berbagai serangkaian acara pernikahan. Bahkan banyak disebut-sebut sebagai hari patah hati massal. Karena seorang Asar mau melepas masa lajangnya. Awalnya biasa-biasa saja. Sampai waktu subuh tadi kami masih bercengkrama di salah satu ruang keluarga sehabis sholat subuh tadi. Ijab kabul akan dilaksanakan sekitar jam 9 pagi ini. Namun, ketika Bunda Diah masuk ke kamar Kak Zumi, tiba-tiba menjerit setelah membaca pesan singkat Zumi yang teronggok di meja rias, membuat seisi ruangan berhambur menghampirinya. "Kenapa, Bun? Ada apa?" tanya Zuki sambil menghampiri Bunda. Ayah juga sudah berada di samping Bunda, tengah membaca pesan yang tadi sempat dibaca Bunda dan menyebabkan ia nyaris pingsan. "Astagfirullahaladzim, Zumi," pakik ayah memandang kertas tersebut. Zuki hanya memaku memandang kedua orang tua itu yang tengah bingung dan cemas. Ia juga sempat ikut membaca kertas tersebut setelah ayah menjatuhkannya dan ia segera memungutnya. "Gimana ini ya? 1 jam lagi ijab kabul akan dimulai. Dan kini Zumi malah menghilang," cemas mama dia sambil terisak. "Mau bagaimana lagi, Bun? Kita harus memberitahu keluarga Pak Dika. Kita tidak bisa melanjutkan pernikahan ini tanpa adanya mempelai wanita." Semua orang panik mencari keberadaan Kak Zumi yang entah sengaja pergi kemana. Mengiring banyak opini bahwa Kak Zumi tidak mencintai Asar dan memilih minggat dari acara pernikahannya. Asar tampak menggeram marah meremas kertas yang baru saja dia baca. Bagaimana tidak? Semua sudah siap, hanya menghitung menit terhitung mundur dari sekarang. Dan Zumi belum ditemukan. Karena semua keluarga tidak mau menanggung malu, akhirnya pernikahan itu tetap berlangsung dengan mempelai wanita digantikan oleh Zuki Tanzila. "Aku?" Zuki menunjuk dirinya sendiri setelah ayah menggemukakan maksud. "Nggak mau ya? Yang benar saja. Aku nggak kenal sama Kak Asar. Ini sebuah pernikahan. Kita bakal menjalaninya seumur hidup bersama. Apa jadinya kalau menikah dengan orang yang tidak aku kenal? Aku nggak mau. Titik," tolak Yuki tegas. Sama halnya dengan Asar. Dia juga menolak dengan digantinya sang mempelai wanita. Lebih baik diundur sampai Zumi ditemukan menurutnya. Namun lagi-lagi menemui titik buntu karena pernikahan ini pun sebenarnya sudah dipercepat dari sebelumnya, yang masih digadang-gadang sekitar 4 bulan lagi. Namun karena kondisi Mama Asar yang sakit dan harus segera berobat ke luar negeri, beliau meminta dipercepat. Asar anak satu-satunya dari keluarga Daharyadika dan Rianti. Dengan tanpa cinta, tanpa mengenal Zuki pun mulai menata hati yang tiba-tiba bergejolak. Menuju meja rias untuk di makeover. Ini konyol. Bagaimana aku menjalani rumah tangga nantinya?
Bahkan aku tidak mengenal sosok Asar. Jangankan mengenal, ketemu secara langsung saja belum pernah. Dan sekarang, hanya kurang dari 1 jam, aku akan menikah. Aku hanya pernah melihat sosoknya di sebuah majalah bisnis. Itu pun Kak Zumi yang mengasih tahu. Batin Zuki gusar. Oh my god, rasanya ingin pingsan saja supaya pernikahan ini dibatalkan. Tapi ketika Zuki tengah dirias, datang seorang wanita parubaya yang diperkirakan umurnya 50 tahunan. Tapi masih terlihat cantik dan terawat. Dia adalah Mama Asar yang kabarnya tengah sakit kanker rahim. Beliau menepuk lengan Zuki, mengusap dan membingkai wajahnya. Lalu beliau pun berkata, "Tidak perlu ada yang dikhawatirkan, semua akan baik-baik saja." Zuki hanya tersenyum samar, seperti pahlawan kesiangan yang hendak menyelamatkan 2 keluarga dari banyaknya cemoohan orang. Apa jadinya kalau pernikahan ini benar-benar batal? Mungkin dunia dan seluruh isinya akan menertawakan keluarga kami. Dan bisa dipastikan, akan memakan banyak korban jiwa. Zuki duduk di balik bilik digapit Bunda Diah dan Tante Rianti. Mendengarkan dengan seksama ketika seorang penghulu sedang memeriksa berkas kelengkapan pernikahan. Sekilas, sudut matanya menangkap bayangan Asar dengan memakai jas berwarna putih senada dengan gaun yang gadis itu pakai. Acara dimulai oleh seorang MC kenamaan dengan memakai kemeja batik dengan senyum yang mengulas. Dilanjutkan dengan lantunan hafalan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dan khutbah nikah yang dibawakan oleh seorang ustadz. Semoga keberkahan, kebaikan, kemudahan, keridhaan Allah dan orang tua senantiasa menyertai kehidupan pernikahan kalian, Ananda Zuki dan Asar. Hati Zuki semakin berdegup kencang ketika ayah mulai menjabat tangan Asar. Saudara Asar Daharyadika bin Daharyadika, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya, Zuki Tanzila Ayunindya binti Zainal, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Zuki Tanzila Ayunindya binti Zainal dengan mas kawin yang tersebut di atas tunai. Sah? Sah, jawab para saksi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Dan dalam sekejap kata sakti itu telah merubah statusnya. Ijab kabul baru saja diikrarkan dengan satu tarikan nafas dan kini Zuki Tanzila Ayunindya dan Asar Daharyadika telah resmi menjadi sepasang suami istri. Mudah-mudahan Allah memberkahimu, baik ketika senang maupun susah, dan selalu mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Zuki diantar menghadap suaminya. Kami saling menyematkan cincin layaknya pasangan sungguhan yang bahagia. Gugup? Tentu saja iya. Ini adalah pertama kali Zuki melihatnya dengan jelas dalam jarak dekat. Gadis itu semakin gugup tatkala rasa hangat perlahan menyapu keningnya. Asar mencium dengan durasi yang cukup lama, dan secara refleks, aku mencium punggung tangannya sebagai syarat akan makna bakti bahwa pria di sampingnya telah resmi menjadi suaminya. Zuki berharap ini adalah yang terbaik. Berharap, sungguh gadis itu berharap Allah memudahkan jalan yang baru saja akan dimulai. Berharap semua akan baik-baik saja. Sungguh berharap ia sanggup dan mampu menjalaninya. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan debutan aku. Jangan lupa like ya. Dan follow Momo. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.